harusnya 2 menit. Welcome back to PN Ngobrol Podcast, powered by Harian Kompas. Masih bersama gue Anu sebagai host kalian. Dan bintang tamu gue kali ini adalah salah satu pelari yang menginspirasi. Cuman gue kayaknya kurang tinggi. Gue suka minder kalau di samping lu. Iya, Lu tinggi banget ternyata. emang banyak temen gue sampai bilang gue adalah manusia tertinggi. Berapa sih tinggi lu? Tinggi lu berapa sih? Menurut body composition, Anjir, kenapa jadi serius banget jawabnya? 184,6. Menurut pengukur tinggi badan digital di Ion, itu ya 184. Disebutin Ion Bekasi. Iya. Iya, semoga ya ada ya Ion. Dia. Aduh. Oke, please welcome Natrio Chandra Yososa. Hai semuanya. Kenapa Osha gue bilang spesial banget? Karena ini salah satu pelari yang menurut gue sangat menginspirasi banget. Gue ngelihat bagaimana dia start maraton tahun lalu dan lumayan mengikuti journey-nya dia sampai hari inilah gitu. Mungkin teman-teman masih ada yang belum mengenal Osha. Mungkin ya, sekarang udah dikenal banyak. Lu kan? Amin. Lu ada satu keistimewaan dibanding teman-teman lainnya. Itu ada ASD atau Autism Spectrum Disorder. Oke. Kalau boleh diceritain singkat itu apa, Sya? ASD itu seperti apa yang ASD itu seperti apa? Iya. Gitu. Kalau kata orang, autis itu kalau stigmanya anggapannya adalah orang yang nggak bisa ngapa-ngapain, suka tantrum ini, tantrum itu gitu. Tapi realitanya ya kayak di sosmed gitu, realita. Autism itu, spektrum disorder ini adalah gangguan perkembangan yang terjadi di syaraf otak, ya, itu berpengaruh ke banyak hal tuh, komunikasi, bersosialisasi dan lain sebagainya gitu ya. Jelas bukan orang yang sibuk main HP sendiri dan orang yang asik sendiri atau ansos, itu beda ya. Jadi itu adalah kondisi syaraf seumur hidup ya. Jadi bukan penyakit, bukan gangguan mental, tapi itu adalah kondisi. That's why kenapa gue memperkenalkan ini sebagai suatu keistimewaan. Oke. Dan apakah lu setuju dengan statement gue kalau ini adalah suatu keistimewaan yang orang nggak banyak punya dan itu menjadi anugerah yang akhirnya lu bisa mengeksplor hal itu gitu? Spesial. Iya. Apakah lu sespesial apa menurut Osha itu? Menurut gue ya, autis itu adalah salah satu kespesialan ya. Sebenarnya banyak kespesialan lainnya, tapi autis itu adalah yang kondisi yang memang nggak kelihatan secara kasat mata gitu, ya. Bukan berarti aku invisible man. Ini kelihatan segede gini, memang nggak kelihatan ini. Terus ya jadi itu apa? Menurut saya autis itu adalah cara memandang dan memahami dunia dengan cara yang unik, berbeda. Karena kuncinya adalah kebanyakan penyandang autis itu ya butuh bahasa verbal yang konkret dan sejelas-jelasnya gitu. Dibanding orang-orang tipikal. Tipikal itu adalah istilah orang-orang pada umumnya non spesial, non autis ya khususnya gitu. Oke, jadi memang harus komunikasinya harus jelas dan konkret gitu ya. Iya. Oke, terus sampai akhirnya Osha sekarang konsisten ke olahraga lari. Emang dari olahraga lari yang Osha dapetin tuh apa sih? Dari olahraga lari yang gue dapetin adalah yang pertama itu yang pasti kemampuan bersosialisasi, berkomunikasi dengan orang lain gitu. Seperti harapan gue waktu ulang tahun anniversary Meteran itu, gue sempet dulu gue pengen bisa bersosialisasi, berkomunikasi dengan orang lain. Kenapa? Karena penyandang autis ini kebanyakan kasusnya tuh rigid dengan perubahan dengan apa. Jadi makanya gue berusaha explore, karena dari sejak kecil gue diajarin sama nyokap gue tuh untuk bisa explore apa sih, be curious and explore. Jadi dengan les ini, les itu gitu. Jadi dan akhirnya ternyata pas dewasa gue pengen coba menemukan passion lo di lari gitu. Iya, dan itu setelah gue disadarkan setelah gue tuh sembuh dari COVID ya. Nah waktu itu sebelumnya cuman momentumnya lu lari tuh pas udah sembuh COVID? Yes.
sebelumnya tuh gue cuman apa sih senam aerobik online, senam gitu. Ya, kurang kayaknya ya. Kurang gitu. Nah, setelah gue sembuh dari COVID tuh gue sadar gitu. Oh, kayaknya gue perlu olahraga yang memang lebih lebih banyak stamina dan gerak ya, aerobik dan apa juga gitu. Cuma waktu itu kan masih pandemi gitu. Jadi masih terbatas ruang geraknya. Dan sampai pada akhirnya gue ketemu Osha ini di salah satu komunitas lari di Jakarta. Kita sebut aja Metaran waktu itu ya. Gue ketemu sosok Osha ini dan cukup menginspirasi sekali karena istilahnya dia mau untuk bisa mengembangkan dirinya di olahraga lari gitu. Ketemu ke Metaran waktu itu gimana sih? Nah, ini ceritanya unik ya. Jadi sebenarnya setelah gue sembuh dari COVID, gue pengen olahraga lari nih. Tapi gue bingung apakah gue tuh sendirian apa enggak ya? Sendirian enggak. Terlalu olahraga individu kan? Iya, betul. Terlalu banyak. Akhirnya gue setelah bingung ya. Ya udah gue mutus setelah itu juga di saat waktu bersamaan tuh ada sih waktu itu perubahan nama sosmed Facebook jadi Meta. Itu gue penasaran. Terus udah ketik gue di IG tuh Meta. Terus keluar kata apa nih? Aku ada gambar kaki kayak gitu. Logonya lain sendiri gitu. Iya, terus logo Meta nggak kayak gini gitu, jauh banget gitu. Kayaknya salah, gue salah lihat gitu. Yaudah diklik, Metaran ini adalah komunitas lari gitu. Terus gue kepoin gitu, IGS-nya apa semua gitu. Kayaknya gue ikut aja nih ya gitu. Kita tuh sama-sama ke Gocek ya. Awalnya gue tuh Metaran ngirain orang-orang kerja di Facebook isinya kan. Ya, waduh. Ke Gocek juga gue ya. Sama dong ke gitu. Tapi akhirnya lu memutuskan ikut waktu itu, pertama kali gabung waktu itu gimana tuh? Akhirnya setelah gue ya udah nih gue lihat cek IG-nya dan akhirnya gue perdana tuh Minggu. Hari Minggu. Pas waktu tuh lagi pada ada yang maraton di luar kota, jadi cuman waktu itu. Jadi itu perdana banget itu. Salah satu temen gue ya gitu. Gue karena nggak punya nomor handphonenya dan jadi lewat call Instagram itu di mana titik kok kumpulnya di sini kan, tapi kok kumpulnya di situ gitu. Jadi gue bingung. Akhirnya ketemu, ternyata mereka baru pada dateng gitu. Ya udah, terus lari. Karena gue memang baru sembuh dari COVID, jadi nafas gue belum begitu bagus ya. Masih recovery lah ya. Ya 2 kilo, 1 kilo tuh udah ini banget. Ya udah gue akhirnya kita kumpul di situ. Ya udah, akhirnya kita foto berenam tuh, ada tuh gue masih simpan tuh foto pertama kali join di komunitas ya? Iya betul. Lalu Kamisnya yang rame banget gitu. Baru akhirnya setelah dari hari Minggu lo ikut lagi gitu ya? Betul. Gitu. Nah berarti kan lo akhirnya sudah menyukai olahraga lari ini, udah mulai rutin gitu ya. Nah ngaturnya dengan jadwal keseharian lo tuh gimana Sya? Kan gue memang waktu itu ya? Iya. Waktu itu gue memang kerja ya full ya sebagai asisten supervisor di salah satu center spesialis gitu. Itu memang kalau pulangnya Tenggo itu gue langsung gitu. Langsung ini kerja di Bekasi juga? Enggak, waktu itu masih di Alsut. Oh, masih di Alsut. Di Alsut. Kenapa ketawa loh dia kalau kerja di Bekasi kenapa? Jauh. Stigmanya jauh. Jauh. Iya. Maksudnya latihannya. Maksudnya ngebagi waktunya antara lu kan ngantor nih gitu. Iya. Sama latihan lari gimana? Oh iya, kalau kegiatan latihan lari sih gue biasanya itu di weekend. Oh, di weekend. Jadi itu. Pulang Tenggo pun misalnya cuacanya nih nggak mendukung. Padahal pengen minta tolong Mbak Rara gitu ya kalau tahu waktu itu ya gitu. Pengen lari gitu. Jadi biasanya kalau bisa hujan pulang Tenggo itu gue pindahin ke hari Sabtu atau Minggu. Jadi waktu itu di sela-sela kalau ngantor ya hari biasa enggak, cuman ya di weekend pas pada saat nggak ngantor. Iya, dan pada kalau ikut kegiatan Metarannya ini tuh kalau misal memang pulang Tenggo dan sikon memungkinkan gitu. Lumayan jauh juga dari Alsut ke GBK kan? Gitu. Iya. Oke. Waktu terus akhirnya, nah ini berangkat waktu itu kita kan awalnya lari. Gue juga sebenarnya sama kayak lo gitu. Awalnya gue lari dari komunitas dulu nih, berangkat nih kita ikut kegiatan komunitas gitu. Sampai akhirnya kita ikut event lari gitu. Ada satu hal apa yang akhirnya lu temukan ketika ikut event lari gitu? Bagaimana suasananya?
Pertamanya gue tuh asli ya bingung itu. Iya. Ini kenapa ya rame banget gitu. Maksudnya kok semuanya pada pakai BIB gitu. Zaman gue dulu masih awam BIB. Ini apakah memang semuanya dapat medali? Dulu gue mikirnya kayak gitu. Di salah satu event itu. Dan sampai akhirnya waktu lari itu gue kerasa banget ya 5K itu masih ini banget itu perjuangan struggle banget ya, tambah lagi tuh motorik kasar gue tuh ini banget masih amburadul lah gitu. Masih belum bener-bener blank gitu loh, gimana teknik lari dan lainnya bener gitu. Alhamdulillah sih nggak sampai apa cedera atau apa gitu. Cuman gue tuh ini banget, cepet banget capeknya gitu. Seiring berjalannya waktu sekarang, maksudnya gini, kalau untuk olahraga lari ya kita kan pasti dapat sehat pasti. Kalau olahraga lari kan endurance pasti. Sorry ya, gue pengen nanya, kalau untuk seseorang dengan ASD itu ada sesuatu yang akhirnya diimprove nggak? Tadi lu sempat bilang motorik. Gitu. Yes. Apakah itu membantu improve ke motorik lu sebagai orang dengan ASD gitu atau gimana? Iya, jadi gue tuh dulu otot gue awal tuh masih kaku banget ya. Sampai sekarang masih susah untuk ngeluasin gitu loh. Susah untuk kayak termasuk pas strength training apa tuh kayak susah loh ngeluasin gini. Seberapa sih tekanan atau apa yang diperlukan, terlalu luas kah, terlalu ini kah, terlalu letoy kah gitu. Dan itu masih gitu sampai sekarang. Bukan cuma itu, motorik aja sih gitu dan motorik kasar kan yang mencakup semua kan kayak gerakan gitu. Gerakan dasar kita. Ya, ABC drill gitu. Itu buat orang reguler aja udah menantang, udah sulit. Orang reguler aja kadang ABC drill belum tentu bener. Iya kan? Iya, faktanya seperti itu kan yang apa sih? Fakta umumnya gitu, tapi apalagi saya gitu. Jadi kayak harus satu-satu gitu loh, step by step dan gue jadi ngerti begini, refleks gitu loh gitu. Itu motoriknya pelan-pelan sih udah mulai lebih baik sekarang lah ya. Iya, nggak membungkuk. Postur tubuh. Gue ngerasain postur tubuh gue tuh ngerasa lebih beda gitu dibanding waktu sebelum lari. Yes, betul. Cuman olahraga senam dan apa gitu. Kalau dari sisi lainnya, kalau lari kan emang kembali lagi ke diri kita gitu ya. Maksudnya, ya gue pun juga merasakan kita jadi nggak gampang sakit lah istilahnya. Maksudnya nggak gampang capek lah gitu ya. Mungkin itu juga mungkin bisa lo dapatkan juga. Tapi kalau dari sisi yang lainnya gitu, kalau gue memanfaatkannya dari networking gue bersociety lebih banyak gitu. Nah kalau lu sendiri dari sisi society lu akhirnya gimana sekarang? Ketika lo masuk di lari gitu, perubahannya apa? Kalau buat gue merasa kemampuan bersosialisasi gue tuh ada progres banyak gitu. Dari sisi gimana? Dari contohnya gitu. Contohnya kayak dalam berkomunitas gitu. Misalnya aturannya gimana sih kalau inappropriate itu gimana, appropriate ke waktu berkomunitas tuh gimana. Misalnya kalau misalnya ada event kita daftar gitu, jangan beritahu dadakan. Gitu. Itu hal fakta yang sering. Kenapa dadakan? Kenapa dadakannya? Dadakannya ya misalnya karena ada acara keluarga atau udah bentrok sama schedule lain gitu. Ya sakit, tapi kalau nggak tahu ya kalau sakit hati gimana gitu. Di situ. Terus. Nah, terus juga kemampuan bersosialisasi lainnya tuh saya jadi kayak saya tuh bisa lihat dari selain bergaul dengan orang yang sesama ASD autisme ini, juga saya orang-orang tipikal. Gimana sih orang-orang tipikal itu kalau berkomunikasi, bersosialisasi gitu. Apalagi di komunitas lari itu banyak sekali, beragam kayak kebun binatang gitu, bermacam-macam. Nah itu saya jadi lebih luas, lebih berani, dan ternyata dibanding awareness acceptance autisme yang sekarang itu di komunitas lari itu jauh berbeda dengan waktu gue sekolah dulu. Kenapa? Karena dulu sekolah kan masih banyak yang belum paham apa, tapi zaman sekarang meskipun masih menjadi PR untuk awareness acceptance, tapi gue ngerasain kalau
gue tuh merasa happy, excited gitu loh kalau tiap nggak takut lagi kayak waktu sekolah dulu ya, takut dibully, takut diejek gitu, di mocking gitu. Dan di dunia lari itu asli kayak teman-teman aja, biasa aja gitu. Aja, karena lu sesama penggiat gitu kan ya. Oke. Dan ini juga menarik yang tahun lalu sampai akhirnya gue lihat, gila. Ini saya tiba-tiba mau langsung bukan tiba-tiba sih ya. Maksudnya lu berani mengambil keputusan langsung untuk mengikuti event lari maraton sejauh 42 kilo waktu itu kan, bulan November ya waktu itu ya. Dan gue pengen banget tahu lebih detail lagi gimana sih journey-nya dari mulai lo memutuskan mau ikut maraton sampai akhirnya sekarang sudah sampai di tahap ini, apa yang lo rasakan? Tapi nanti jawabnya jangan di sesi pertama. Kita akan lanjut di sesi kedua, masih di Pengen Ngobrol Podcast Powered by Harian Kompas bersama dengan Natrio Chandra Yososa. Anak Bekasi. Welcome back to Pengen Ngobrol Podcast. Powered by Harian Kompas. Oke. Silakan. Hitung dulu apa langsung? Udah langsung. Oke. Silakan Osha. 3 2 1. Welcome back to podcast Pengen Ngobrol. Yeah. Powered by Harian Kompas. Oke. Lu mau nanya gue? Oh iya. Nah, ini gue pengen ngajuin pertanyaan ini sebelum tapi ntar aja deh setelah gue sekian lama ikut lari baru deh. Ini sebenarnya dari awal-awal dulu. Oke. Gue mau nanya nih, menurut lo ya, sebagai orang tipikal, bagaimana menurut lo tuh tentang autis gitu? Autism gitu ya? Yes. Gua termasuk orang yang lebih suka beradaptasi dengan lingkungan sekitar gua. Gitu. Jadi gua hanya melihat autism itu adalah bagaimana gua beradaptasi dengan orang lain daripada gua gitu. Karena even though itu gue berhadapkan dengan tipikal pun, gue akan melihat sebagai suatu orang yang beda dengan gue. Jadi istilah katanya gue akan tetap seperti apa adanya gue, tapi bagaimana gue melihat dia sebagai lawan bicara gue, gitu. Jadi menurut gue sih autism ya udah sama kayak orang biasa aja. Cuman memang mereka punya keistimewaan aja. Karena gue sendiri pun juga ada hal yang berbeda di diri gue gitu. Maksudnya mungkin nggak banyak orang punya gitu. Kayak kebiasaan gue lebih aktif pakai tangan kiri, which is itu sebenarnya ya berbeda dibandingkan orang yang lebih mayoritas aktif pakai tangan kanan. Udah, gue hanya melihatnya sebagai itu aja sih, nothing more. Jadi kayak ya udah, gue melihat tuh kayak oh ya udah gitu. Ada Osha dengan kepribadian yang seperti ini, dengan segala yang dia punya. So ya gue harus beradaptasi dengan lu seperti apa gitu. Gitu aja sih gue melihatnya. Oke. Gitu. Thank you buat jawaban nih. Terjawab dari sudut pandang tipikal selama ini yang gue pengen banget tuh tanyain ke teman-teman gitu semuanya gitu. Jadi ya istilah katanya gue lebih suka dengan melihat oh nih Osha nih ada di sini nih gitu. Osha seperti apa dan lain-lain. Oke, biar gue yang menyesuaikan gitu. Gitu. Oke, back again. Oke. Masih di Pengen Ngobrol Podcast Powered by Harian Kompas sama Osha. Nih baru nih, tadi cuma latihan doang. Kalau lu punya podcast sendiri kurang lebih kayak gitu. Oke, siap. Yang sekarang baru gue nanya beneran nih. Sampai akhirnya lo memutuskan untuk ikut maraton. Apa yang kepikiran sama lo gitu waktu itu? Ini kan maraton kan istilah katanya nggak main-main jaraknya kan. You need proper preparation gitu kan. Nah, akhirnya lu berani untuk ikut maraton tuh pas pada saat kapan, Sa? Gue memberanikan diri ikut maraton itu setelah dari salah satu event half marathon yang dimana itu gue alhamdulillah finish virgin ya. Di situ alhamdulillah gue finish strong. Dan setelah itu gue coba ikut salah satu event juga, half marathon juga di Jakarta Pusat. Itu LPS bukan? LPS ya? LPS dan event Kompas soalnya, nggak apa-apa. Panglima TNI RAN. Oh, gitu. Jadi gue berhasil tuh dua-duanya. Dua kali itu. Nah, dari situ gue ngeliat tuh kok ada
event-event yang mana yaitu gue dapat undangan nih, invitation, dan teman-teman komunitas tuh ada yang acara BTN itu. Lihat tuh ada pengumuman ini ada event lari gitu. Ada half marathon, ada 10K, 5K gitu, full marathon. Gue udah ngelewatin itu semua gitu. 5K udah, 10K udah, half marathon udah gitu. Akhirnya gue waktu itu sempat berpikir, gue sempat dilema, apakah gue HM lagi atau full marathon kelas lah. Iya, itu sempat gue bingung tuh di antara LPS dan Panglima TNI Iran itu. Akhirnya setelah pertimbangan dari diri lo gitu. Ya akhirnya gue putuskan udah gue pilih ini daftar maraton, full maraton gitu. Oke, dari situ gue latihan gitu. Dan walaupun gue latihannya memang asli ya tuh gue sendirian. Long run tuh gue selalu sendirian gitu. Kalau yang kelas yang kelas strength training beberapa kali ikut komunitas gitu. Juga ada juga yang khusus untuk beberapa kali sama yang kelas special needs gitu, training lari. Iya. Nah itu gue ikut tuh, jadi untuk melengkapin plus juga tetap long run-nya di minggunya. Jadi di hari ganjil atau hari genap tuh gue ada lari gitu, 3 atau 3 kali lah gitu. Dalam plus seminggu ya? Plus hari Minggu tuh long run. Tuh gue lebih dari 3 kali tuh long run gitu. Gitu. Tapi di minggu-minggu terakhir tuh gue gagal gitu. Kenapa? Karena kurang dikit lagi 32 kilo gitu. Oh, waktu long run-nya, peak trainingnya? Peak trainingnya gue tuh kurang beberapa kilo gitu. Gue lupa gitu. Oke, dari kurangnya latihan waktu itu, apakah itu yang ada sempet akhirnya jadi kayak kekhawatiran lu? Sempet merasa khawatir nggak? Maksudnya, gue udah latihan maksimal tapi kayaknya nggak semaksimal yang dibayangkan deh. Atau mungkin ada satu faktor yang sekiranya lu pikir, bisa jadi nggak berhasil nih gue gitu. Karena seperti yang lo tahu, mungkin kalau lo tanya sama temen-temen lo yang udah pernah maraton sebelumnya kan memang banyak faktor yang bisa menyebabkan gagal hari H gitu. Let's say kayak cuaca, mungkin kayak sepatu atau outfit yang memang kurang proper gitu. Ada nggak kekhawatiran itu? Ada. Itu gue berpikir kalau gue kurang dari 32 kilo tuh peak training itu gue bakal cedera. Gue bakal kayaknya bakal failed gitu loh gitu. Karena gue nggak memenuhi syarat yang peak training yang 2 minggu terakhir ini gitu. Walaupun gue pernah 30 kilo, 25 Ini menurut pemahaman lu ya? Iya gitu. Jadi itu sepengetahuan gue aja gitu. Nah, pada saat hari H-nya nih waktu itu, seperti yang kita tahu kan kilometer 30 itu kan kilometer yang kritis gitu ya. Sudah sempat mengeluhkan ngapain sih gue sejauh ini gitu? Atau bagaimana waktu itu? Kalau gue lebih ke ininya, COT-nya. Karena waktu itu ada batas waktu ya. Ya, dibanding capeknya, walaupun secapek-capeknya, gue tuh mungkin kayak gue tuh tipikal orang yang gue nggak tahu ya orang reguler, tipikal orang reguler pada umumnya rigid apa enggak gitu. Tapi gue tuh adalah orang yang misalnya rigid gitu, pokoknya harus mengikuti aturan. Sampai 42 kilo gitu. Apapun yang terjadi gitu. Whatever happen, lu sampai ngerangka pun harus selesai pokoknya gitu ya. Nah, waktu itu maksud gue pada saat itu berarti lo sama sekali tidak ada kepikiran untuk mundur atau untuk menyerah sama sekali pada saat eksekusi maraton hari H itu? Tidak. Nggak ada? Wow. Jadi walaupun gue gimana pun apapun yang terjadi gitu, show must go on lah gitu. Walaupun udah banyak yang entahlah kemana nih teman-teman ngobrol. Waktu itu sempat temenin bokap juga waktu itu ya? Sempat temenin bokap waktu itu? Yes. Bokap nemenin waktu itu gimana? Dari setelah jembatan Antasari itu berarti kilometer 20 ke atas 20, lah. 20 jadi almost 30 ya? Ya, jadi dari ketemunya itu mau muter ke balik lagi Antasari. Yaitu bokap gue ngerekam di situ. Nah, dari situlah sampai finish tuh dikawal terus bokap. Dikawal dari kejauhan gitu. Karena nggak boleh dekat-dekat juga ya. Iya. Oh, nah berarti support sistemnya dari bokap lah salah satu yang untuk ngejaga
mood lo juga untuk berlari gitu ya. Iya, dan ya bokap tuh juga khawatir banget itu. Iyalah. Karena dengan alasan yang sama kayak gue ternyata gitu, nggak beda jauh. Terus waktu itu setelah lo finish kan rame nih. Waktu itu sempat di medsos tuh akhirnya. Iya. Berita. Did you expect that gitu? Apakah lo mengekspektasikan akan serame itu atau ya udah hanya sekedar postingan di gue posting biasa aja gitu? Waktu itu cuman ya udah iseng aja gitu. Ya udah cuman ya udahlah gini untuk ini pengen nunjukin ke diri sendiri, nunjukin ke keluarga gitu. Ini alhamdulillah gue udah bisa sampai di titik seperti ini. Tetapi yaitu ternyata realitinya jauh melebihi apa yang gue ini gitu. Ya udah, gue cuma posting aja udah gitu. Sampai akhirnya bisa rame kayak kemarin gitu ya. Kan kalau udah rame pasti kan reaksi orang beragam tuh gitu ya. Osya bisa lihat di medsos kan komennya banyak banget waktu itu ya. Oh iya. Komen apa yang akhirnya tersangkut di hati Osya gitu loh? Komen yang bener-bener bikin berkesan gitu. Either way lo bisa sebutin komen yang berkesan baik ataupun yang memang sekiranya kok begini sih komennya gitu. Apa tuh, Syah? Yang pertama ya, komen itu yang gue lihat itu adalah wow, itu banyak sekali ya. Kalau temen lari oke lah, ya pastilah. Tapi ini teman sekolah, teman kuliah, terus juga dari bahkan teman-teman yang memang temen yang biasa aja waktu sekolah gitu loh. Gitu juga apalagi ya. Nah, sama ini juga sih yang pandangan orang tentang ini ternyata wow, itu komentar apa sih? 42 kilo itu bukan hal yang bercanda loh gitu. Dan juga ada juga bilang ya saya akan ceritakan kepada anak-anakku kalau ada orang hebat yang seperti kamu gitu. Terus ada juga yang wow, itu sampai di komen sama Yura Yunita, sama Noella, itu sama Joshua Suherman. Wah, itu sampai dapat feedback dari mereka lah ya. Waduh, itu ini banget sih gitu. Alhamdulillah, bersyukur banget. Itu sampai di follow sama Giselle gitu. Kalau nggak diceritain sama abang sama kakak gue nggak akan tahu kalau gue tuh di follow sama Giselle gitu. Oke. Berarti dari berkah dari apa yang sudah Osya lakukan lah ya gitu. Iya, dan juga sih ada juga komen yang ya you don't look autistic, kamu nggak kelihatan autis gitu. Terus apa yang bilang sorry ya gitu, alay gitu, lebay. Tapi nggak tahu komennya udah dihapus gitu. Apakah nyasar atau gimana? Kalah jumlah sama komen yang bagus kali. Ya hanya Allah yang tahu lah gitu. Pasti ada loh orang yang komen jelek loh ya. Ada yang macam-macam juga. Ada yang lebay dan sebagainya. Whatever it is itu ya udahlah, emang begitu adanya netizen kita ya begitu ya. Yeah. Tapi dari semua yang udah terjadi gitu ya, Osya udah sampai sejauh ini gitu. Udah kapok sampai di sini aja atau malah justru abis selesai maraton ini gue masih pengen lagi nih gitu, atau akan ada progres apa lagi yang akan Osya lakukan untuk improve diri Osya di dunia lari gitu? Gue pengen bisa perbaikin perform endurance gue. Yang pertama ya, endurance lari gue, PB gue ya. Sama ya tetap ikut ya 10K gitu, 5K atau whatever. Yang pasti ingin bisa terus memperbaiki endurance gue terutama ya. Kalau pace lah, bonus lah gitu lah ya, ekstra. Sama ini sih paling kategori lari selanjutnya ini ya. Di atas maraton berarti? Ultra maraton mau loh Mas Dimas. Waduh. Amin. Kalau berarti tahun ini udah regis. Udah daftar? Sudah, dan sudah termasuk namanya. Sudah. Di mana kalau boleh tahu? Spill sedikit. Cluenya di Bintaro. Oh,
Oh, di Bintaro. Udah tahu tuh event apa tuh. Mudah-mudahan kita ketemu ya. Oke. Amin, semoga. Mudah-mudahan ya. Dan terus itu tadi kalau target lu di lari gitu, Sa. Gue juga melihat beberapa postingan Osha juga. Osha lu aktif untuk campaign bahwa bagaimana lo memperjuangkan stigma terhadap ASD gitu. Memang sebenarnya key message apa sih yang pengen lo sampaikan melalui olahraga lari ini, khususnya untuk teman-teman yang mungkin ada keistimewaan yang sama dengan ASD gitu? Jadi autis itu tujuannya, alasan saya, jadi saya tuh ingin bisa bahwa kalau penyandang autis itu berhasil tuh bukan hanya sukses di satu bidang, tapi ya sesuai dengan minat dan kemampuannya mereka gitu. Jadi bisa macam-macam kan minat, bakat itu bukan berarti kalau sukses itu harus jadi pelari penyandang autis sukses itu lari seperti saya, tidak. Tapi kalau misalnya memang ada minat, bakat yang suka seperti saya, itu silahkan gitu. Jadi sukses tuh bukan hanya di satu jalur gitu penyandang autis ini gitu loh. Dan juga bahwa gue hadir penyandang autis itu di masyarakat ya, bahwa gue tuh gue hadir di masyarakat itu pengen membantu untuk meningkatkan awareness, acceptance masyarakat tentang autis ini. Supaya penyandang autis itu lebih nyaman di lingkungan masyarakat, nggak dibully, nggak dilecehkan, nggak diolok-olok dan dimaki-maki begitu. Jadi mereka dan individu autis ini juga berhak untuk olahraga gitu, ya, karena mereka juga berhak untuk hidup sehat apapun nih olahraga yang mereka suka dan mampu begitu. Waktu itu lu nemenin teman-teman lari di mana waktu itu ya? Lu cerita sama gue, nanti gue nemenin beberapa teman-teman yang ASD juga. Gitu, oh ya, itu kebetulan dari salah satu center, yaitu itu mereka semuanya adalah individu spesial begitu ya, ya ASD ya, kebanyakan gitu. Itu dapat kepercayaan bersama teman-teman pendamping juga dari center itu untuk bisa ngawal mereka 5K gitu. Jadi wow, ini meskipun gue belum bisa jadi belum waktunya ya jadi pacer atau marshal atau apa, tapi gue dapat amanat dari center itu tuh suatu kepercayaan yang alhamdulillah tuh gue bersyukur banget gitu, bisa mendampingi sesama ASD untuk lari mereka ngawal gitu sampai finish dan bersyukurnya tuh tanpa drama. Tanpa drama tantrum mondar mandir atau hilang atau apa begitu, mereka mau ikutin instruksi. Jadi ternyata gue tuh bisa untuk ini mereka loh. Jadi gue kan pernah kerja di situ ya. Jadi jadi gue tuh jadi asisten supervisornya. Jadi gue ini pengalaman pendampingan yang terunik yang pernah gue dapetin gitu. Jadi gue harus pastiin mereka tuh semuanya baik-baik saja, moodnya apa gitu. Jadi itu istimewaan lah ya, privilege lah ya. Alhamdulillah itu sih rezeki banget sih itu. Jadi dan ini bersyukur banget dan terima kasih banget ya buat center ini tuh. Sebutin aja nggak apa-apa ya, namanya. Terima kasih buat Pupa Center yang sudah memberi saya kepercayaan untuk bisa mendampingi teman-teman sesama penyandang autis ini, bisa individu spesial ini bisa lari gitu loh, gitu dari start sampai finish, dan mereka alhamdulillah finish strong tanpa cedera, drama begitu. Mereka finish happy. Event apa waktu itu ya? Lu bilang sama gue? Lazada. Oh, Lazada ya. Lazadaran. Kita ketemu di Lazadaran. Kita nyambut juga kan teman-teman gue juga waktu itu. Dan gini Syah, gue di podcast kali ini gue ada satu pertanyaan yang gue akan sampaikan sama ke semua narasumber gue. Kalau lu dikasih suatu privilege lah, atau dikasih suatu kemudahan akses gitu ya, untuk bisa membawa tren atau membawa kultur ini ke arah lebih baik, atau ke arah yang lebih baik menurut versinya Osha gitu, tren yang apa yang lo lakukan gitu ya, apa sih kira-kira yang ingin lo lakukan gitu. Let's say di lari lah gitu, lari dan ASD gitu ya. Maksudnya apa tren yang ingin lo bawa ke depannya gitu supaya lebih baik lagi dari kacamata Osha gitu.
Menurut gue adalah dari inklusivitasnya. Jadi inklusif itu bukan hanya menerima, welcome gitu, tapi juga menyediakan fasilitas untuk mereka begitu, seperti yang kelas special needs ini ada yang misalnya pengen atau bukan hanya lari saja, tapi banyak olahraga gitu yang menyediakan yang kelas inklusi atau apa, fasilitas inklusi yang kebutuhan dasar mereka. Karena penyandang autis ini juga sama kayak kita gitu, juga berhak hidup sehat. Salah satu dengan berolahraga begitu. Jadi dengan menyediakan dasar-dasarnya ini loh. Kebutuhan dasar mereka gitu. Karena kalau mengikuti instruksi dan apa itu seperti itu belum tentu, karena tiap individu autis ini kan beda-beda begitu. Beda-beda. Apa sih minat bakatnya, tingkat kondisinya beda-beda begitu. Jadi kebutuhan dasarnya ini yang perlu di ini. Oke, jadi mudah-mudahan ke depannya mungkin lu berharap ada kelas lari yang memang inklusif, tapi nggak cuma lari ya, maksudnya untuk aktivitas lain juga gitu ya, untuk bisa ngembangin minat itu gitu. Iya, sama juga ketika di event-eventnya juga begitu ya. Oke. Ya seperti itu, tenaga pendampingan tuh, gue tuh terinspirasi dari situ loh, yang tenaga pendampingan seperti ini bisa loh, mungkin seperti pacer gitu yang bisa mendampingi teman-teman. Iya, begitu. ASD gitu ya? Bukan hanya ASD, tapi ASD. Ini banyak sebenarnya, Pak. Spesial, individu spesial ya, macam-macam kan, ada ADHD, autis dan apa, banyak gitu. Siapapun yang difabelnya gitu. Ya mudah-mudahan ya dengan adanya platform ini, apa yang lo sampaikan bisa mungkin menginspirasi atau mencerahkan event-event lari ya. Kalau jadi kan event lari bisa ikut, semuanya bisa ikut lah ya. Dan pastinya juga, apa sih, gue juga ada keinginan, apa sih, misalnya kalau Allah mengizinkan ada rezeki itu, kalau Allah izinin juga bisa world majors gitu. Karena dan event-event penyandang apa sih, goalsnya juga tuh selain ultramaraton, kalau event internasional juga yang mana bisa penyandang autis ini dan penyandang autis dan juga yang individu spesial tuh bisa terlibat gitu. Jadi mereka juga dapat kesempatan gitu untuk bisa merasakan begitu. Karena kalau gue perhatiin ya, di event nasional atau internasional dan apa itu umumnya memang di ini tipikal kan, atlet, orang-orang tipikal, pelari tipikal begitu. Jadi mereka yang bukan hanya gue ya, tapi juga teman-teman yang spesial dan juga yang gue yang autis dan apa, dan teman-teman yang sama gitu bisa lebih dapat porsi gitu kalau ikut event ya. Ikut event kalau Allah mengizinkan dan ada rezeki. Oke, Osya, thank you very much. Tepuk tangan dong buat Osya. So, sukses buat ultramaratonnya tahun ini, karena itu jaraknya lebih panjang dari apa yang sudah pernah lo finishkan. Ya, jangan lupa pesan dari gue, ultra lo harus tetap ada tidurnya, harus tetap ada makannya. Jadi jangan sampai skip itu. Siap. Gue yang khawatir ya, ya tapi mudah-mudahan latihannya cukup lah ya, dan juga yang faktor-faktor ini juga mendukung. Anyway, kalau gitu terima kasih banyak Osya udah mampir ke podcast gue akhirnya gitu ya, bisa ngundang Osya di podcast. Dan juga kalau gitu kita tutup aja langsung episode kali ini. Dan kalau mau dapetin jaket yang gue pakai, lo bisa langsung kunjungi @geraikompas untuk dapetin jaket yang sama kayak gue ini. Oke, kalau gitu saya Yano sebagai host pamit undur diri bersama dengan tamu gue hari ini, dengan Osya. Yes, kalau gitu we're sign out and bye-bye. Sampai jumpa semuanya. Thank you.